Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya Fani Arisyah. Inilah dia Ruang Fakta selengkapnya. Audio Jungle. Pemirsa, berita pertama datang dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah, yang menyerahkan bantuan alat ekonomi produktif berupa 2.400 stup kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial pada Senin 31 Mei 2021. Berikut berita selengkapnya. Ya Fani, saat ini saya sedang berada di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yang mana belakangan ini masyarakat Sumatera Barat, khususnya Sawah Lunto, sedang mengembangkan budidaya lebah kelulut atau lebah tanpa sengat. Hal ini didukung langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah, yang baru saja menyelesaikan penyerahan secara resmi bantuan berupa 2.400 stup atau koloni lebah kelulut. Mahyaldi datang mengunjungi Sawah Lunto khusus untuk menyerahkan bantuan alat ekonomi produktif berupa 2.400 stup atau koloni lebah madu kelulut. Budidaya lebah kelulut sendiri telah dimulai di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kebun Buah Kandi, Kota Sawah Lunto. Dalam kegiatan ini turut hadir juga Profesor Siti Salmah, dosen Universitas Andalas, sekaligus peneliti lebah galo-galo. Wali Kota Sawah Lunto, Dery Asta, beserta jajaran pemerintah Sawah Lunto, Kepala UPTD Kehutanan dan Penyuluhan Kehutanan se-Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat saat ini tengah berupaya melakukan pengembangan budidaya kelulut atau galo-galo. Selain madunya yang dinilai memiliki banyak khasiat, harganya juga terbilang dapat menjadi sumber mata pencaharian yang baru. Alhamdulillah, pada hari ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta dengan pemerintah Kota Sawah Lunto hadir, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota dan juga anggota DPRD Sawah Lunto, yaitu kita mencanangkan dan sekaligus juga mendistribusikan stuk koloni madu dari hasil galo-galo. Ya, bantuan ini diberikan oleh Mahyaldi kepada 12 kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS se-Sumatera Barat yang berasal dari 8 kabupaten kota di Sumatera Barat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong peningkatan pengembangan usaha kelompok kehutanan berbasis hasil hutan dan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan serta mendorong konsumsi madu asli di masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Sawah Lunto, Dery Asta, sangat bersyukur atas bantuan stup lebah madu kelulut ini. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih kehadiran Pak Gubernur di sini sekaligus membawa bantuan dan dukungan sebanyak 200 stup atau 200 koloni lebah madu galo-galo atau madu tanpa sengat. Dan ini merupakan program yang sangat bagus sekali. Yang pertama adalah rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, bagaimana menjaga masyarakat itu bisa menjaga hutan. Hutan itu kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, dan harus ada nilai tambah di sana. Dan madu galo-galo ini salah satu opsi dari kegiatan tersebut. Dan ini nilai ekonominya sangat luar biasa sekali. Dan kita di Sawah Lunto sebenarnya sudah berjalan 1 tahun belakangan. Tetapi karena memang kondisi kita anggaran sangat terbatas, kita memang perlu support dan dukungan. Dan alhamdulillah pada hari ini support dan dukungan itu datang. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Saya Dwi Aryani bersama Revi melaporkan langsung dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kembali lagi ke Fani di studio. Pandemi COVID-19 belum juga usai, pemirsa. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan saat ini adalah vaksin. Pemerintah Kota Makassar sendiri melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar akan mengadakan vaksinasi masyarakat umum pada Juli 2021 mendatang. Pemerintah Kota Makassar akan mengadakan vaksinasi untuk masyarakat umum pada Juli mendatang.
PLT Kadis Kesehatan Kota Makassar, Andi Hadi Jairiani, menyampaikan bahwa target vaksinasi ini merupakan masyarakat umum dan tidak lagi berdasarkan kriteria. Salah satu syarat utama vaksinasi adalah berusia di atas 18 tahun dan membawa KTP ke puskesmas terdekat. Pemirsa, saya Fani Arisha saat ini sudah berada di depan Puskesmas Tamalate, salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Bontoduri, dan akan mengkonfirmasi bagaimana terkait kesiapan Puskesmas Tamalate sendiri untuk vaksinasi masyarakat umum Juli mendatang. Teruntuk puskesmas kami, Puskesmas Tamalate, Kota Makassar ini, alhamdulillah boleh dikata kesiapan kami sudah sampai 100%. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kami juga sudah mengadakan vaksinasi yang tiap minggunya, yaitu seminggu sekali. Dan protokolnya sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Salah satu masyarakat Kota Makassar, Yusuf, mengapresiasi adanya kebijakan pemerintah Kota Makassar. Saya sangat mengapresiasi bahwasanya ada pevaksinan ini, tapi harus juga diperlukan edukasi yang betul-betul membuat paradigma masyarakat itu betul-betul percaya bahwasanya vaksin ini aman untuk kita. Pemirsa, kebijakan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan vaksinasi masyarakat umum pada Juli mendatang disambut baik oleh pihak puskesmas yang juga telah melakukan persiapan serta masyarakat umum. Diharapkan kebijakan ini dapat membantu dan memperlancar upaya vaksinasi di Indonesia dan juga menekan angka penularan COVID-19. Saya Fani Arisha melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, kita beralih ke Bogor, Jawa Barat. Demi menanggulangi masalah kemacetan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberlakukan kebijakan satu arah. Kebijakan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Demi menghindari kemacetan simpang Sentul, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memberlakukan satu arah. Kendaraan yang mengarah ke Kota Bogor, Jakarta, Cibinong, dan Babakan Madang diputar satu arah melewati Bundaran Sentul, Babakan Madang, dan Jalan Raya Kandang Roda, sehingga para pengendara tidak bisa memotong jalur jalan lagi. Kebijakan ini direspon positif oleh masyarakat. Iya, dulu zaman 2012 sering macet, jalannya rusak di sebelah sana. Oh, yang sekitar sini juga rusak ya? Kalau sekitar sini juga ini lebih bagus dari yang sana, udah aspal, tapi belum. Kalau sekarang kan beton ya, dulu belum begini. Macetnya karena gelombang, jalannya bergelombang. Oh, bergelombang. Kalau sekarang gimana, Mas? Sekarang lancar sih, alhamdulillah. Cuman kalau Sabtu Minggu nggak macet juga. Masih macet ya berarti ya? Iya, karena volume kendaraan banyak. Waktu tempuhnya berpengaruh nggak, Mas? Hah? Waktu tempuh? Waktu tempuh lebih cepat sih. Lebih cepat sekarang ya? Ya. Pemberlakuan satu arah ini termasuk bagian penataan kawasan Cibinong Raya dengan program City Beautification Project. Program ini dibuat langsung oleh Bupati Bogor, Ade Yasin. Menurut Dinas Perhubungan, pembangunan Bundaran Simpang Sentul ini belum 100% selesai, sehingga masih terjadi kemacetan di kawasan tersebut di setiap weekendnya. Ditambah adanya pembangunan jalan layang sebelum daerah Jati Asih, serta penataan trotoar di kawasan Sentul membuat kawasan tersebut masih terjadi kemacetan di setiap weekendnya. Sebenarnya tujuannya untuk memperlancar, cuman karena jalannya ini belum selesai, perbaikan jalannya belum selesai, itu sebetulnya efek macetnya. Walaupun sudah jadi, insya Allah sih nggak ada masalah, karena titik-titiknya udah lebar jalan, terus akan dibuat juga flyover di tengah itu untuk menghindari kemacetan. Itu sementara. Karena kenapa macet? Karena masih perbaikan gitu. Itu sih. Karena apa ya? Lebih ke perbaikan ya, Pak? Ya, perbaikan. Karena kenapa direnovasi, diperbaiki? Karena tujuannya supaya nggak macet kan. Tapi karena ini proses perbaikan, itu yang dia macet. Oh.
Sebelum perbaikan juga sama, Pak? Kalau sebelum perbaikan kemarin sih nggak begitu macet seperti sekarang. Ada macet cuma tidak seperti sekarang. Tapi efeknya di perbaikan ini memang tujuannya untuk menghindari macet ya. Memang macetnya lumayan. Apalagi di weekend biasanya kendaraannya. Tapi kalau sebelum itu memang macet juga, tapi tidak ada solusi gitu. Nah inilah solusinya gitu. Misalnya dibuat TM ini gitu. Itu solusinya. Cuman kan Jaya melaporkan dari Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah sempat tutup pada tahun 2020 sesuai dengan kebijakan pemerintah, kini tepatnya 15 Juni 2021 Semarang Zoo kembali dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar terhadap segala sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pariwisata di Kota Semarang. Sebagai salah satu destinasi wisata, Semarang Zoo juga merasakan hal itu. Setelah sempat ditutup di tahun 2020 lalu sesuai kebijakan pemerintah, pada 15 Juli kemarin, Semarang Zoo resmi dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Objek wisata ini sangat tepat untuk melepas penat. Pemirsa, Semarang Zoo terletak di Jalan Semarang Kendal. Harga tiketnya cukup dengan membayar Rp20.000 pada hari normal dan Rp25.000 pada hari akhir pekan. Dengan tiket itu, kita juga bisa menikmati satu wahana secara gratis. Beragam wahana di Kebun Binatang Semarang manjakan pengunjung yang datang. Selain sebagai tempat rekreasi, Semarang Zoo juga merupakan tempat edukasi untuk sang buah hati. Terdapat museum satwa dan berbagai macam koleksi satwa, serta wahana permainan anak. Selain itu, terdapat wahana baru yaitu Play Zoo dan wisata off-road. Terobosan baru dilakukan pihak pengelola Semarang Zoo untuk menarik minat pengunjung. Pihak pengelola berupaya mencari strategi untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Selama masa pandemi, kita Semarang Zoo berkolaborasi dengan Play. Jadi orang yang masuk ke Semarang Zoo selain bisa berwisata bisa melihat berbagai hewan, juga bisa bermain di wahana Play. Satu tiket masuk Semarang Zoo bisa digunain untuk bermain di wahana Play. Untuk top up sendiri dikenakan tiket Rp10.000 sekali main. Selain wahana Play Zoo ini ada wahana baru lagi nggak Pak? Untuk dari Semarang Zoo ada wahana baru namanya Zoo Adventure. Itu berkeliling naik jeep melewati hutan, sungai, dan melewati berbagai tantangan yang ada di jalur lintasan tersebut gitu, dengan memacu adrenalin. Wisatawan mengaku terkesan dengan terobosan baru Semarang Zoo yang ditawarkan. Di tengah pandemi, anak-anak membutuhkan hiburan. Berkunjung ke Semarang Zoo menjadi sangat menyenangkan. Permisi Kak, gimana sih menurut Bapak Semarang Zoo yang sekarang dengan adanya wahana baru? Menurut saya adanya wahana zoo yang baru ini sangat menarik perhatian anak-anak sekarang. Di masa pandemi ini, anak-anak juga butuh hiburan di luar, yaitu dengan hiburan ini sangat menarik perhatian anak-anak. Saat pandemi, mewajibkan wisatawan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terapkan wisata aman untuk liburan. Jaga diri, peduli negeri. Selamat menikmati akhir pekan. Wiwit Oktaviani Nur Anissa melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, dalam mengisi kegiatan selama pandemi, instansi pendidikan pesantren Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan melakukan inovasi budidaya jamur. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Inovasi budidaya jamur kali ini dari instansi pendidikan pesantren Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang telah membudidayakan jamur setelah setahun pandemi. Pesantren yang terletak di Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan adalah pesantren yang dibawahi Yayasan Abdul Wahid Hashim. Selain mengkaji ilmu, pesantren Ciganjur juga mencoba untuk bercocok tanam dengan membudidayakan jamur tiram. Inovasi ini terjadi ketika masa pandemi berlangsung. Beberapa santri Ciganjur yang mengelola dan merawat jamur tersebut, salah satu jenis jamur yang banyak dibutuhkan untuk dibuat ragam produk makanan adalah jamur tiram. Bentuk jamur yang seperti bahan masakan atau juga produk cemilan seperti keripik jamur atau keripik crispy. Melihat hal tersebut, beberapa santri mencoba untuk melakukan budidaya jamur tiram. Salah satu pelaku usahanya adalah Dayat Fahmi, Saipi, Fadil, dan santri-santri lainnya. Mereka baru saja menggeluti budidaya jamur tiram sejak Februari 2021. Dengan modal tersebut, ia memulai usaha budidaya jamur tiram dengan membeli sejumlah bibit jamur atau backlog. Didiamkan selama kurang lebih 30 hari sampai 40 hari. Mereka sendiri mengklaim bisa memanen jamur tiram kurang dari periode tersebut. Dalam sebulan bisa panen rata-rata 500 jamur tiram. Untuk memasarkan jamur tiram tersebut, ia sampai saat ini tidak mengalami kesulitan karena sasarannya adalah pedagang sayur di daerah Ciganjur. Dengan jangkauan pasar yang sudah meluas, saat ini santri-santri bisa meraup omset 100.000 sampai 500.000 per hari. Sedangkan untuk target sampai akhir tahun ini adalah bisa meraup pendapatannya hingga 1 juta per hari. Caranya adalah dengan memperbanyak jumlah backlog mencapai 5.000 media tanam jamur tiram. Rahman Yazid Al-Fahri melaporkan untuk Ruang Fakta. Dunia kuliner terus berkembang, semakin banyak inovasi yang diciptakan oleh masyarakat. Sebut saja salah satunya kopi Cuseo. Tempat ini sangat cocok bagi Anda penikmat kopi dan juga para K-popers. Dunia kuliner terus berkembang dan semakin banyak inovasi yang diciptakan oleh masyarakat demi menarik para pecinta kopi, khususnya K-popers. Salah satu tempat ngopi favorit bagi kalangan K-popers adalah Kopi Cuseo. Dengan mematok harga kopi mulai dari Rp19.000, tempat ini menarik karena interior desain yang mengusung konsep K-pop. Kafe bernuansa putih pink ini juga dihiasi foto para idol Korea yang terpajang hampir di seluruh dinding lantai 1 tempat ini. Dan tak lupa dibuat tempat yang bisa dijadikan untuk berfoto para pengunjung. Kesan buat tempat ini parah enak banget, nyaman banget buat aku yang suka sama K-pop. Terus juga interiornya di sini bagus-bagus banget. Terus juga ini tempatnya tuh deket sama rumah, jadi kayak bisa balik lagi ke sini. Selain kopi, kafe ini juga menyediakan minuman lain dan makanan khas Korea seperti ramyeon, kimbap, dan lainnya. Dirilis pada Maret lalu, terdapat 2 menu minuman baru di kafe ini dan salah satunya adalah minuman yang paling banyak dipesan karena rasanya yang menyegarkan, yaitu minuman bernama Spring Day yang terinspirasi dari judul lagu grup ternama BTS. Penggemar K-pop selalu merayakan hari spesial idolnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah cup sleeve. Dan Kopi Cuseo selalu ikut meramaikan acara ini dengan memberikan promo bundling menu. Dengan harga mulai dari Rp30.000, bisa membeli 1 menu minuman dan berbagai freebie seperti foto, stiker, dan lainnya. Pernah ikut event di tempat ini 2 kali. Pertama tuh birthday-nya Seokjin, terus sama birthday-nya BTS. Tak lupa, kafe ini juga menyediakan hand sanitizer tepat di pintu masuk. Dan ada juga tempat mencuci tangan. Bagi pengunjung muslim juga terdapat musola untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak perlu ragu bagi para K-popers untuk menikmati waktu di tempat ini. Saya Dian Nurutami melaporkan dari Kopi Cuseo Pamulang. Pemirsa, kita beralih ke wilayah Bintaro. Di antara banyaknya kerumunan kafe,
terdapat satu gedung yang membuka art exhibition atau pertunjukan seni bertajuk Eternal Jungle. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah pameran seni yang terletak di kawasan Tangerang Selatan. Penasaran? Yuk kita intip koleksinya. Art exhibition ini bulan Mei itu menceritakan tentang kehidupan serangga. Jadi inspirasinya ini adalah kerjasama antara ibu dan anak. Ini betul namanya ya. Ibu Vivi dan anaknya Putri. Ibu Vivi ini hobi foto makro serangga. Anaknya itu adalah artisnya. Jadi galeri ini kan sudah jalan 3 tahun. Dan setiap tahun kita bikin 2 season, 2 kali pameran. Yang pandemi ini jadi agak ngaco. Nah kali ini yang bulan Mei ini temanya mengenai serangga, kehidupan serangga. Jadi inspirasi itu diwujudkan dalam bentuk artwork 2 dimensi yang beda atau 3 dimensi yang di dalam kotak ini. Ya setelah dengan TikTok art exhibition ini ramai gitu. Tapi dari Bapak sendiri punya himbauan gak sih Pak untuk yang datang ke sini itu untuk seperti apa selain menerapkan protokol kesehatan? Oke, sebenarnya kami mengapresiasi orang yang suka datang ke sini bukan karena hanya penikmat seni ya. Cuman kami mengingatkan juga untuk pandemi ini kita mau nggak mau suka nggak suka harus membatasi. Artinya kan ini akan berbaur sama orang yang hanya mau menikmati seni dengan TikTok. Kalau orang menikmati seni sehari 10 kan mengganggu waktunya dan nggak banyak kan, artinya protokol kesehatan dijaga. Tapi kalau TikTok udah kan bisa 20, bisa 10. Kadang kita susah gitu, itu kan ngumpul ya, dan mereka jauh-jauh. Jadi saya mengimbau ya otomatis kami membuat aturan jam waktu, ada jamnya, dan sehingga mereka bisa diatur kedatangannya bisa nggak bergerombol gitu. Kalaupun dia masih ada tempat untuk sambil menunggu menikmati makanan dan minuman di usaha kami di sebelah. Lagi kalau untuk yang penikmat seni mereka udah tahu istilahnya apa ya, etika untuk menikmati seni. Pertama, tidak harus membawa makanan dan minuman. Yang kedua, tentunya kalau ada yang bawa anak itu harus dijaga. Itu dia laporan dari Art Exhibition Teras Jambu Tangerang Selatan. Alivia melaporkan untuk Ruang Fakta. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode Ruang Fakta kali ini. Saya Fani Arisha, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.